Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan tetap memperkaya ilmu pengetahuan. Silahkan simak video ini hingga selesai agar mendapatkan pengetahuan secara utuh. Di video kali ini akan kita bahas tentang konsep dasar sistem. Sebelum memulai untuk membahas materi ini, mari kita bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi atau saya singkat dengan KDSI. Di KDSI ini atau konsep dasar sistem ini yang akan dibahas, poin-poinnya ada definisi sistem. Artinya nanti kita akan mengetahui bahwa definisi sistem itu, kemudian ada karakteristik sistem, klasifikasi sistem, serta pelaku sistem. Ya, kita langsung saja tentang definisi sistem. Di definisi sistem ini, secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Dan kita ketahui bahwa sistem telah didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Timbulnya perbedaan definisi tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup sistem yang ditinjau. Sehingga hal yang wajar jika kita cari referensi mengenai definisi baik di buku maupun di dunia maya, banyak sekali hasilnya. Jadi untuk itu tidak perlu kita perdebatkan sebenarnya tentang definisi sistem ini. Jadi dari berbagai macam mendefinisikan sistem, di sini akan dirangkum atau akan diambil 7 saja definisi sistem dari para ahli. Yang pertama adalah Moskov dan Simkin. Menurut mereka bahwa sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan goal yang sama. Kemudian menurut Nash and Robert, bahwa sistem itu adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang kompleks di dalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum. Kemudian yang ketiga itu ada Gordon B. Davis. Sistem adalah terdiri dari beberapa bagian yang mana bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain yang beroperasi bersama dalam mencapai tujuan atau sasaran. Ya, sebenarnya hampir sama dengan Nash and Robert ya, cuman dengan kosakata yang berbeda saja. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Edgar dan James L. Bowdick yang mengartikan bahwa sistem itu adalah sebuah rangkaian atau seri dari berbagai bagian yang saling berkaitan serta bergantung sehingga menimbulkan interaksi dan saling berpengaruh. Kemudian ada James Humphrey yang menyatakan bahwa sistem merupakan sebuah prosedur yang rasional dan logis yang berguna merancang atau melakukan sebuah rangkaian komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada Colin Cherry yang menyatakan bahwa sistem merupakan keseluruhan yang dibentuk dari beberapa bagian dari berbagai macam sifat. Arti ada perbedaan, kemudian jadikan satu. Kemudian yang terakhir ada Higgins. Menurutnya sistem yakni seperangkat bagian yang saling berhubungan atau berkoneksi. Sangat simpel yang disampaikan oleh Higgins. Sehingga kalau kita ambil sebuah kesimpulan, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi serta saling berinteraksi.
Nah, gimana? Dari ketujuh definisi sistem ini oleh para ahli, ada 7 para ahli yang mendefinisikan sistem. Jadi, agar memperkaya pengetahuan dan wawasan kita bersama, dan tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pengertian sistem itu banyak sekali oleh para ahli. Ya, pengertian sistem itu dari para ahli itu cukup banyak sekali, baik itu di buku maupun di secara digital ya, baik itu di internet. Nah, jadi silakan Anda untuk menuliskan nama para ahli yang sering Anda kutip yang mendefinisikan tentang sistem di kolom komentar. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Menurut Anda, mungkin Anda punya referensi sendiri bahwa sistem itu yang bagus itu dikeluarkan oleh siapa gitu. Nah, untuk sebagai tambahan wawasan kita, memperkaya pengetahuan kita tentang definisi sistem ini, silakan Anda tulis di kolom komentar siapa para ahli yang sering Anda temui untuk mendefinisikan sistem. Ya, silakan ditulis ya. Ini tadi ya, secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi serta saling berinteraksi. Baiklah. Poin kedua yang akan kita bahas adalah tentang karakteristik sistem. Apa itu karakteristik sistem? Sebenarnya karakteristik sistem ini adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen sebenarnya, atau unsur-unsur atau bagian-bagian. Di mana salah satunya ada komponen, kemudian ada batasan sistemnya, kemudian ada lingkungan sistem, penghubung dan seterusnya. Ini saya kutip dari Edi Sutanta yang menyatakan bahwa karakteristik sistem itu adalah, yang pertama adalah komponen ya. Komponen yang merupakan segala sesuatu yang menjadi bagian penyusun segala sesuatu ya, yang menjadi bagian penyusun. Sekecil-kecil apapun itu, kalau ia memiliki peran, maka dia termasuk ke dalam komponen sistem itu. Jadi, yang dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Elemen sistem dapat berupa elemen-elemen lebih kecil yang disebut subsistem, dan elemen-elemen lebih besar disebut dengan suprasistem. Artinya ada 2 komponen itu dibagi menjadi 1 untuk subsistem, kedua suprasistem. Kalau untuk subsistem itu skalanya lebih kecil, sedangkan suprasistem skalanya lebih besar. Kemudian ada yang kedua, ada batasan sistem. Nah, apa itu batasan sistem? Batasan sistem di sini adalah dari suatu sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi, batas sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Jadi, batasan sistem memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Artinya, setiap sistem itu memiliki batasannya masing-masing. Nah, tidak bisa sama gitu. Kemudian ada komponen pengolahan sistem. Di pengolahan sistem ini, ya suatu sistem itu ya harus memiliki elemen untuk memproses atau mengolah, yang bertugas untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Ingat, nanti ada tujuan dan sasaran ya. Jadi sebagai contoh nih sekarang adalah sistem akuntansi, di mana sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Nah, inilah bagian dari karakteristik sistem untuk pengolahan sistem. Kemudian ada penghubung. Penghubung merupakan jalinan sistem atau dapat diartikan sebagai media perantara antar subsistem, di mana keluaran dari subsistem akan menjadi masukan bagi subsistem lainnya. Jadi dijadikan sebagai dasar untuk yang lain, dari hasil dari subsistem satu bisa digunakan untuk subsistem yang lain. Kemudian ada masukan, di mana masukan ini dibagi menjadi 2 ya, ada maintenance input dan signal input. Jadi masukan itu adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa maintenance ya tadi ya, sudah saya sebutkan maintenance input dan signal input. Apa itu maintenance input? Maintenance input itu adalah energi yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi. Contohnya apa? Seperti program komputer,
di mana sedangkan sinyal input merupakan energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Contohnya adalah informasi. Kemudian selanjutnya ada lingkungan luar sistem. Apapun yang berada di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem, biasanya atau umumnya lingkungan yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Yang menguntungkan akan selalu dipertahankan. Nah, untuk menjaga keberlangsungan sistem, sebenarnya itu tujuan dari apabila lingkungan luar itu lebih menguntungkan, maka itu akan tetap dijaga. Sedangkan lingkungan sistem yang merugikan akan diupayakan agar mempunyai pengaruh dibuat seminimal mungkin. Bahkan, kalau bisa itu ditiadakan. Itu lingkungan luar. Kemudian ada keluaran atau output, yang merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan sih sebenarnya. Nah, keluarannya seperti informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Jadi data-data yang diolah itu membentuk sebuah informasi yang nantinya dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, itu keluaran itu. Hasil dari pengolahan ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada sasaran dan tujuan. Sudah pasti di sebuah sistem itu, di setiap sistem sudah pasti ada sasaran dan tujuan. Nah, apa itu sasaran? Sasaran itu adalah sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh sistem. Namun, untuk jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan tujuan itu merupakan kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem untuk jangka waktu yang panjang. Jadi, suatu sistem dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau tujuan. Nah, jadi kalau di luar itu maka dikatakan bahwa sebuah sistem itu maka tidak berhasil jika tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Untuk klasifikasi dan pelaku sistem akan kita bahas di next video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.